Para penggemar Candace Owens mulai berbalik melawannya, karena ingat ketika dia melakukan debat konyol dengan Andrew Wilson, di mana dia menuntut untuk berada di rumahnya dan ada juga biaya $1, yang awalnya dia minta untuk dinaikkan menjadi beberapa dolar. Jadi, untuk konteksnya, Andrew Wilson di acara Joe Rogan pada dasarnya menawarkan sejumlah uang ini kepada Candace untuk berdebat dengannya. Dan Candace berkata, tidak, saya punya semua syarat ini, harusnya 500.000. Akhirnya dia setuju dengan 300.000. Mereka melakukan debat ini. Itu konyol, ada iklan, ada jutaan penonton, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sekarang para penggemarnya berkata, "Oke, Candace, karena kamu sahabat Charlie Kirk, kenapa kamu tidak memberikan uang itu kepada anak-anak Charlie?" Dan Candace seperti, "Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Karena aku perempuan murahan yang mata duitan, dan aku tidak pernah bisa memberikan uang hasil jeripayahku yang kudapatkan dari duduk di ruang bawah tanah rumahku. Menghancurkan kehidupan keluarga lain dan warisan seorang pria yang dulu kusebut teman. Tapi sebenarnya aku sangat mencintainya. Dan dia mengkhianatiku. Karena aku berkulit hitam, dan dia memilih wanita kulit putih yang cantik. Jadi sekarang aku akan menghabiskan energi dan waktuku untuk melampiaskan amarahku padanya, dan membuat jutaan orang membencinya serta semua yang dia perjuangkan. Dan sekarang juga mendukung Lindsay Clancy, wanita yang membunuh 3 anaknya, serta mengklaim bahwa ini adalah kesalahan perusahaan farmasi besar dan bukan kesalahan wanita ini. Ngomong-ngomong Candace, seperti yang sudah kita tahu, adalah wanita narsistik yang haus kekuasaan dan uang, serta gila. Jadi, fakta bahwa para penggemarnya bertanya-tanya, apa-apaan ini? Kenapa kamu tidak benar-benar menyumbangkan uang ini? Dia seperti, aku tidak mengerti. Berani-beraninya kamu meminta itu dariku. Dia bahkan membuat video berjudul Bagaimana Aku Menghabiskan 300.000 dolarku. Dan teman-teman ya, itu parah banget. Aku minta maaf sebelumnya. Kalian harus nonton lebih banyak dari Switch ini. Yuk kita mulai. Tiba-tiba saja, begitu aku bilang, aku akan mengambilnya. Jadi pertama, dia takut. Ada uang di atas meja. Dan itulah yang aku lakukan salah. Aku takut dan tidak mengambil uangnya. Lalu aku ambil uangnya. Tepatnya yang kamu tawarkan adalah 300.000. Dan aku jadi orang jahat karena bagaimana mungkin aku mengambil uang itu. Orang-orang ini gila. Mereka benar-benar gila. Tidak ada cara untuk membuat mereka bahagia. Mereka tidak bisa membiarkanmu sendiri dan membiarkanmu menyelidiki kasusnya. Aku akan memberitahumu bagaimana cara membuat mereka bahagia. Berhenti mencoba menghancurkan warisan Charlie Kirk. Diam saja. Hentikan podcastmu. Dan lanjutkan berpura-pura menjadi ibu yang baik untuk anak-anakmu yang entah bagaimana akan kamu rusak karena sifat narsistikmu yang jelas. Dan salah satu hal terburuk bagi seorang anak adalah memiliki ibu yang narsistik. Dan ya, menyingkirlah dari ranah publik. Tidak ada dari kami yang ingin mendengar tentangmu lagi. Begitulah cara kami semua akan bahagia. Ya, maaf harus memberitahumu, Candice. Ambil saja. Uangnya sudah ditawarkan. Lalu mereka menegurmu karena mengambil uang itu. Dan mereka semua langsung berkata, Candice harus mendirikan dana perwalian untuk Erika Kirk. Seperti orang-orang selain Michael Knowles, orang-orang yang benar-benar aku benci, semuanya mengatakan hal ini bersamaan, bahwa aku harus menyumbangkan uang ini dan mendirikan dana perwalian untuk anak-anak Charlie. Dan kemudian, orang-orang seenaknya memberitahuku apa yang harus kulakukan dengan uang itu. Seperti misalnya, orang ini berkata, Candace Owens yang multimilioner harus menyumbangkan uang kemenangannya untuk pembelaan Tyler Robinson jika dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak bersalah. Andrew Wilson membuktikan ucapannya dengan tindakan. Kenapa Candace tidak? Maksudku, seolah-olah dia tidak tahu siapa Lucas Gage. Padahal dia tahu persis siapa Lucas Gage. Untuk semua orang yang belum tahu, dia adalah seorang antisemit yang sangat ekstrim, seperti tipe neonazi, yang katanya baru-baru ini sadar. Dan dia telah meninggalkan cara hidupnya yang dulu. Sekarang dia berbicara tentang bagaimana dia dulu sangat ekstrim, dan sebagainya. Sekarang dia menjadi suara yang sangat rasional, yang berbicara tentang orang-orang seperti Candace. Aku hampir 1000% yakin bahwa Candace tahu persis siapa Lucas. Maksudku, siapa orang ini? Orang ini. Inilah tepatnya hal-hal yang biasa dia lakukan. Dan omong-omong ya, tidak aneh kalau orang-orang melihat Candace dan berkata, "Hey, kamu terus mengklaim seolah cuma kamu satu-satunya yang harus membela Charlie. Lalu, kenapa tidak melakukan sesuatu untuk melindungi anak-anak Charlie?" Aku sih mendukung orang cari uang. Kalau mereka menghasilkan uang dari sesuatu, ya silakan saja. Kamu tidak harus menyumbangkan semua uang yang kamu dapatkan, tentu saja tidak. Tapi Candace pura-pura seolah dilema moral ini ada pada orang lain, karena mereka menghakiminya, dan itu bukan sesuatu yang harus dihadapi. Menjijikan. Maksudku, aku tidak secara terbuka menawarkan Tyler Robinson untuk pergi kemana-mana dan berkata, aku akan membuktikan kepada orang-orang bahwa aku pikir dia tidak bersalah. Aku akan memberi mereka 300. Aku tidak pernah melakukan itu. Aku tidak melakukan hal-hal seperti itu. Itu bukan yang aku lakukan. Aku bukan orang yang suka membanggakan diri. Dan tidak akan ada orang yang sedikit saja paham tentang keuangan akan sebodoh itu menghabiskan uang hanya untuk berbicara dengan seseorang yang selalu berdebat secara gratis. Aku melakukan debat tahunan dengan Piers Morgan. Itu gratis. Aku sudah berdebat di berbagai kampus. Aku melakukannya secara gratis. Aku pernah berdebat dengan Rabbi Shmuley. Seberapa yakin kamu mau bertaruh bahwa sebenarnya itu tidak gratis? Bahwa dia pada suatu saat dibayar dengan cara tertentu, entah dari penonton, publisitas, dan sebagainya. Dan ngomong-ngomong, aku juga tidak suka uang sampah, hanya untuk catatan saja. Dan di Piers Morgan juga gratis. Jadi sangat menarik bahwa sepanjang hidupku, semua orang ini hanya mengirimiku pesan dengan baik dan sopan untuk meminta debat. Tidak ada yang perlu menghamburkan uang. Begitulah cara kerjanya. Aku pernah menjadi tuan rumah debat. Tidak ada uang yang terlibat.
Ini unik karena Turning Point USA benar-benar sangat membenciku. Dan apakah kamu sadar berapa banyak orang yang meminta debat dengan Candace? Puluhan. Bahkan puluhan komentator politik besar dan penting telah berkata, Candace, ayo kita bicarakan. Dan dia menolak semuanya. Dia membuatnya terdengar seolah-olah dia adalah seseorang yang selalu senang berdebat dengan siapa saja. Tidak, dia hampir selalu menolak setiap debat, kecuali jika itu benar-benar menguntungkan baginya dan dia punya agenda di baliknya. Dan dalam kasus ini, dia bersedia melakukannya karena dia pikir dia bisa membuat Andrew Wilson terlihat buruk dan juga karena uangnya sangat menggiurkan. Jadi dia mengambil uang itu. Ini sangat klasik. Candace sangat manipulatif dengan bersikap seperti, aku selalu melakukannya secara gratis. Dia yang bermasalah. Kalau dia mau buang-buang uangnya, kenapa aku harus menolak uang itu? Tidak, tidak, tidak. Bajingan. Kami melihatmu. Kami melihatmu. Di mana debat gratis. Dan Andrew Colvett meretweet dia saat dia menyerangku dan menawarkan lebih banyak uang lagi. Dan sekarang mereka pikir solusinya adalah aku membuat dana perwalian. Ngomong-ngomong, soal menawarkan lebih banyak uang, aku hampir yakin kalau dia yang meminta agar dinaikkan jadi 500.000. Lalu dia membatalkannya dan turun jadi 300.000. Aku nggak 100% yakin, tapi aku hampir yakin begitu. Jadi tentu saja, dan mereka menawarkan lebih banyak dan lebih banyak uang, itu sebagian besar karena permintaannya. Luar biasa, bagaimana dia memanipulasi informasi. Untuk anak-anak Charlie, yang sebenarnya aku tahu bukan, tapi rasanya seperti pencucian uang. Organisasi yang memburuku, kau ingin aku kemudian memberikan uang itu kepada orang yang akan mengendalikan itu. Yang awalnya tentu saja adalah Erika. Maksudku, aku suka bagaimana dia membuat ini seolah-olah jadi pencucian uang kan? Ya, tentu saja. Jadi, sumbangkan untuk anak-anak sahabatmu katanya, yang meninggal atau lebih tepatnya dibunuh. Itu akan menjadi pencucian uang, karena Turning Point USA jelas, mereka hanya ingin melakukan hal-hal secara ilegal. Kamu lihat ini. Kamu lihat betapa halusnya, tapi juga begitu jelas. Hampir saja aku ingin bilang, ada sedikit hal yang lebih aku benci daripada kepura-puraan berbuat baik. Orang-orang yang melakukan amal sebagai bagian dari program PR, bukan karena itu memang perlu atau dibutuhkan. Dan anak-anak Charlie Kirk sudah menjadi multijutawan saat dia masih hidup. Dan itu semakin bertambah setelah kematiannya. Banyak orang mendirikan dana perwalian, mengumpulkan uang. Hal terakhir yang dibutuhkan anak-anak Charlie Kirk adalah uang lebih banyak. Yang mereka butuhkan adalah orang tua yang stabil. Dan sayangnya, aku tidak bisa memberikan itu pada mereka kan? Aku tidak bisa memberikan itu. Ibu tidak mau di rumah. Ayah tidak bisa di rumah. Dan satu hal yang mereka butuhkan bukanlah sekelompok influencer yang menggunakan mereka sebagai bahan pembicaraan dan menyarankan bahwa tambahan $300.000 mungkin bisa membawa perubahan. Dan seperti yang sudah aku katakan, ada sesuatu tentang hal itu yang terasa menjijikan. Seperti orang-orang yang mengirim orang untuk memburumu, sekarang mencoba membuat kampanye tekanan sosial agar kamu mengembalikan uangnya. Aku aku tidak bisa menerima itu. Jadi, sebagai gantinya, yang ingin aku umumkan tentang apa yang akan aku lakukan dengan uangku sejauh ini, yang sudah aku putuskan, selain fakta bahwa aku memang pergi ke Waffle House akhir pekan ini, adalah aku akan membantu orang-orang yang sudah merawatku. Karena organisasi ini sangat terobsesi, mengirim influencer adalah bagian tak terpisahkan dari grup chat yang sedang dibentuk ini, Protect Erika Kirk. Dari orang-orang yang telah berusaha membuat anak-anak kita merasa tidak aman, yang mereka dukung, retweet, dan beri dukungan. Saya akan melindungi orang-orang itu. Orang-orang seperti saudariku. Kalau ada organisasi yang akan menerima uang dariku, itu haruslah gereja Katolik. Para pastor yang merawatku secara emosional saat aku hancur karena menyadari bahwa Charlie dan semua yang telah dia perjuangkan, dia telah dikhianati. Memang benar, Charlie telah dikhianati. Semua orang bisa melihat itu. Kamu mengkhianatinya setiap hari saat kamu melakukan hal-hal seperti ini. Kamu mengkhianati dirinya yang dulu. Ya, sebenarnya aku tidak bisa benar-benar mendengarkan siapapun. Tapi kadang-kadang aku ingin, apakah dia benar-benar percaya ini? Karena begitu banyak dari semua hal yang dia ucapkan, jelas omong kosong yang sudah dia pikirkan sebelumnya. Seperti bagaimana manipulasi cerita dan membuatnya terdengar bagus. Seperti, apakah dia gila? Apakah dia benar-benar sepenuhnya gila dan tidak waras? Seperti, aku akan mengejar orang-orang yang... Mendukungku hanya karena aku tinggi. Itu sangat sulit bagiku. Akulah yang paling menderita. Astaga, Candace. Sana, urus hidupmu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Masalah ini.